Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini kembali kita bisa untuk merasakan nikmat kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk beraktivitas. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan wajib kita bersyukur kepadanya. Dan demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak hanya sebatas nikmat duniawi yang kita rasakan, tapi pula ada nikmat ukhrawiyah, nikmat mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di pagi hari ini di sore hari ini menjelang malam kembali kita untuk bisa datang ke masjid ini untuk bersama-sama mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin insyaallah taala pembahasan kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam. Dan semoga Allah Rabbuna senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, dan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup, istiqomahan dalam beribadah, hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengucapkan atana pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita lupakan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para ahli sunnahnya hingga akhir zaman. Saya semua ikhwan di sini. Alhamdulillah. Demikian pula akhwat. Ada akhwat ya? Tidak ada apa-apa. Ada ya. Semoga Allah berikan kepada kita sehat walafiat terus ya.
dan demikian pula senantiasa menjaga diri kita. Demikian pula bangsa ini, bangsa Indonesia, ya Allah jaga terus, diberikan kemakmuran, ya diberikan kesejahteraan, ya diberikan hidayah untuk rakyatnya. Demikian pula pemimpin-pemimpin kita, ya amin ya rabbal alamin. Ya, setelah kita mungkin tadi sudah lomba makan karung, ya. Hari ini kita jelaskan nggak beres dengan yang kita lakukan pada hari ini. Kalau mungkin hari ini kita di rumah atau mungkin bersama dalam keluarga, ya bertamasya, jalan-jalan, atau mungkin tadi ikut lomba atau yang lainnya, pada hari ini setelah kita mungkin ya bersenang-senang tadi, hari ini kembali kita akan mengingat kematian yang tersebut sebagai masa depan kita, yaitu melalui pembahasan Kitabul Janaiz dari Kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam, yang dimana insyaallah ta'ala pada pertemuan terdahulu sudah kita sampaikan tentang apa Pak? Masih ingat ya? Memandikan mayit, ya. Nah sekarang kita menjelaskan tentang mengkafani mayit. Abu Yulfi ada Abu Yulfi? Pak Amir ada, Pak Amir ya. Beliau aja yang jelasin, sebenarnya saya malu ya. Takut salah saya. Baik, barakallahu fiik ya. Yang kami sampaikan hari ini adalah soal yang kami ketahui ya. Soal yang kami ketahui, yang tentu kami kurang berpengalaman ketimbang teman-teman di sini ya, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah terbiasa. Kalau kami ya hanya sebatas simatopam aja, ya siang malam tunggu panggilan ketika ada seorang meninggal dunia, kemudian diinginkan dimandikan misalkan atau diurusi jenazahnya oleh kami misalkan, baru kita akan turun. Kalau enggak ya enggak, ya kalau enggak maka tidak, karena sudah kami sampaikan ya, ada di kami itu ada Bapak Amil ya, yang alhamdulillah setiap pekan itu ngaji bersama kami itu selama belasan tahun ya, beliau Masya Allah setiap malam Sabtu ya, setiap malam Sabtu beliau mengaji kepada kami, dan beliau pun bertugas untuk mengurusin jenazah di kampung kami gitu. Dan setiap beliau mengurusin jenazah, beliau aja ya, karena beliau pun nggak mau kalau ada saya gitu ya, beliau takut dikhawatir, malu begitu ya. Sama seperti saya kalau bersama dengan beliau kalau ngurusin begini, saya pun akan menyerahkan kepada tim sini tentunya, karena tentu kami tidak sepengalaman apa yang disampaikan atau yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Ini yang kita jelaskan yang berkaitan dengan kitab ini ya, Bulughul Maram, dan juga apa yang kita sarikan dari buku saya, yaitu tentang kitab jenaiz ya. Itu pembahasan masalah jenazah adalah mengkafani mayit. Maka alhamdulillah rabbil alamin, kemarin sudah kita sampaikan. Jadi ketika seorang mayit ini hendak dimandikan ya, maka jangan dimandikan terlebih dahulu. Apalagi kalau pengurusannya itu cuma seorang dua orang begitu. Ya sebelum dilakukan prosesi pemandian, maka pastikan ada orang yang ngurusin kain kafannya. Jadi mereka beresin tuh ya, menggelar kain kafan. Maka jangan sampai ketika mayit sudah selesai dimandikan, tiba-tiba prosesi pun terjeda. Dengan adanya kita balik ke situ, gelar lagi, kemudian kita angkat lagi, kita diamkan mayit, dan lain sebagainya. Ya walaupun tidak lama insyaallah ta'ala, namun ya, cepat dalam pengurusan jenazah itu bukan hanya sebatas adat kita kepada mayit, tapi ini adalah perintah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan asri'u bil janazati, percepatlah kalian untuk mengurusi jenazah. Wa in yakun shalihan, kalau mayit ini meninggal orang saleh, maka sebenarnya ya kita sudah memberikan kebaikan untuk dia. Dan kalau mayit ini selain dari itu, maka sudah kita letakkan kewajiban yang harus dilakukan kepada mayit itu. Jadi kita harus dipercepat, sebagaimana sudah kami sampaikan dari awal ketika sakaratul maut, kemudian bagi seorang orang yang dia ada keperluan yang lain, silakan ketika ba'da taziah langsung pergi. Kemudian kalau memang ngurusin jenazah, silakan urusin begitu, dan kita harapkan untuk percepat dalam pengurusan jenazah tersebut. Nah kemudian ada hal-hal yang atau ada bahan-bahan yang perlu kita siapkan ya. Yang pertama adalah kain kafan tentunya. Ya kain kafan, yang dimana kain kafan ini berjumlah 3 lembar.
Dan lebih utama ada satu lembarnya namanya adalah kain suhuliyah. Kain suhuliyah dari Yaman yang berdasarkan hadits Nabi SAW, yaitu Aisyah Ummul Mukminin, ketika Nabi itu dikafani, maka beliau menggunakan kain suhuliyah, kain yang bergaris-garis. Ada gambaran nggak, Pak? Saya lupa tadi membagikan kapan ya. Ada gambaran nggak? Belum pernah lihat kain suhuliyah. Pernah melihat kain di rumah sakit nggak warna hitam putih? Nah, cuma ini yang tipisnya. Belum pernah ya? Belum pernah. Oke, berarti skip aja ya. Susah mengenalinya. Kalau ada silahkan begitu. Kalau tidak, maka tiga-tiganya adalah kain kafan biasa yang kita ketahui ya, yaitu berwarna putih, dan ini sangat begitu dianjurkan. Tersebut sebagai sunnah kita menggunakan kain kafan dengan warna putih. Walaupun secara hukum, ya ketika dengan warna yang lain itu boleh atau tidak? Secara hukum tidaklah haram. Namun ini akan menyelisihi kaum mukminin yang lain dan dianggap aneh. Dan juga Nabi mensunnahkan kita untuk mengkafani mayit dengan berwarna putih. Ya, jadi ini sunnah. Ya sangat ditekankan. Apalagi dikhawatirkan nanti ada fitnah Pak kalau kita dengan warna yang lain. Atau mungkin di sini pun kalau menggunakan kain suhuliyah maka akan dianggap begitu ya. Ada garis-garisnya begitu. Padahal nanti nggak akan kelihatan. Atau nanti ada praduga orang-orang lain, ya. Jadi kalau memang ini tidak menyelesaikan syariat, kita lakukan begitu, ya. Dan kemudian kita pun kalau ada hal-hal yang ada perbincangan masyarakat, ya sedangkan yang sesuai sunnah adalah yang sebaliknya, maka kita lakukan yang sunnah saja, jangan yang lain. Contohnya misalkan, tadi ngaji katanya boleh kita kain kafan selain warna putih. Akhirnya ketika ada yang meninggal dikafanin pakai warna hijau. Nah, baik. Orang-orang kan ngomong apa? Kayak orang pernah aja tuh orang meninggal. Kan begitu. Ya, jadi sehingga sunnah. Ya sunnah. Ini sama seperti kain ihram. Kain ihram itu sunnah warna putih. Ini sunnah. Dan kalau yang lain pun tidak mengapa. Para ulama mengatakan sah. Namun akan menyelesaikan orang-orang banyak, akan jadi perbincangan sehingga menjadi pakaian yang syuhur atau menyebabkan orang itu berbincang dengan ya omongan ini. Jadi kita hindari. Baik, ini 3 lembar. Nah, kain kafan 3 lembar ini baik ini untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau perempuan maka silahkan kita sediakan 2 lagi menjadi 5 lembar yang nanti insya Allah kita akan jelaskan itu untuk apa kegunaannya. Jadi tadi kain kafan berapa? 3 lembar. Dan kemudian kain kafan ini, ya, ini adalah kain yang tadi yang lebih utama adalah suhuliyah. Namun kalau tidak maka tidak mengapa. Yang berikutnya adalah kita siapkan juga kapas, Pak. Kapas, kemudian wangi-wangian seperti bukhur. Ya, jadi kalau orang Arab itu kayak piala gitu, Pak ya. Nah, kain kafannya ditaruh di atas begitu ya. Atau dengan wangi-wangian yang lain tidak masalah sama sekali insyaallah taala ya. Ya, wangi-wangian yang kita kenal misalkan parfum atau bubuk apa tuh? Ya, pokok wangi lah gitu yang wangi, maka silakan kita untuk siapkan peralatan tersebut. Nah, kemudian kalau sudah ada kain kafannya, nah kita tinggal masuk ke dalam konsep dalam mengkafaninya ya. Yang dimana kita lihat nih, kain kafan ini gimana ininya, lebarnya, karena berbeda-beda. Ada memang satu paket sudah. Kalau satu paket biasanya itu sudah lebarnya sudah lebar. Sudah lebar akhirnya kalau kita itu melipat maka sudah cukup gitu. Tapi terkadang memang ada yang lebarnya itu hanya sebatas semeter gitu. Ya, atau semeter 20, maka dilihat mayitnya. Kalau itu kira-kira kita bentangkan ya mayit tersebut, kita bentangkan kain kafan, kita taruh mayit tersebut di atasnya, mampu nggak kita lipat sampai tidak terlihat auratnya? Kalau tidak bisa, misalkan contoh umpamanya mayitnya badannya apa? Besar, betul. Yang gedut jangan besar, ya besar. Makanya ada rumus-rumus ya. Nanti kalau diukur tidak hanya dari atas ke bawah ya, tapi dari sini juga diukur sama sini tambah 30 cm biar bisa masuk semua. Itu secara apa namanya? Secara muternya begitu ya. Tapi kalau orang yang sudah paham, insya Allah dia tahu ini udah cukup nih ya, begitu. Entah di sini ada pengalaman atau tidak ya, kainnya
nggak pas. Pernah nggak Pak Amir? Pernah. Kalau terjadi seperti itu, maka mau tidak mau jalan Rasul tidak beri kain kafan yang lain. Ya kenapa? Karena memang kain kafan ini kalau kita beli yang lain dikhawatirkan menghangutkan uang. Sedangkan justru uang ini yang lebih berhak yang dia gunakan itu untuk siapa? Yang meninggal apa yang masih hidup? Yang masih hidup, mereka yang berhak dengan uang itu. Jadi sudah seadanya saja, yang penting memenuhi syarat. Yaitu tidak langsung kita tidak gunakan ya, tapi kita jadikan dia itu ditumpuknya dan agak dimiringkan yang kanan sama yang kiri. Ada gambaran nggak? Kok diam semua? Kalau kita gelar sekarang nggak bakal cukup ya waktunya ya. Ada gambaran nggak ya? Ada ya. Jadi misalkan yang sebelah kanan kita awalnya di yang pertama itu kita agak sebelah kanan dikit. Kemudian yang kedua kita sebelah kiri dikit. Yang ketiga kita pas tengah-tengah. Ada gambaran? Ya. Takutnya habis waktu buat ngiru. Ya. Kenapa ini siasatnya dia tertutup semua jenazah tersebut. Dan sebelum kita untuk menaruh jenazah, maka pastikan itu ketika sudah terhampar kita tahu ini bagaimana jasad dari mayit ini, berapa lebarnya, jangan sampai nanti kurang lebar ininya, kain kafannya. Demikian pula kita taruh di situ adalah wangi-wangian. Sedangkan kita taruh semua, demikian pula kapas. Dan boleh kalau memang ada kelebihan kita membuat namanya tuban. Apa itu tuban? Tuban itu apa ya? Seperti celana. Di sini pakai enggak? Enggak ya. Ini pun tidak mengapa. Karena memang sunnahnya enggak pakai. Sunnahnya tidak pakai. Jadi tuban itu ada kain pak segini ya, kemudian kita gunting di pinggirnya, kemudian jadi seperti celana dalam. Ada gambaran nggak? Popo. Hah? Iya. Kalau kolor mah gede ya. Bisa kolor, bisa apa, pokoknya begitu. Silakan kalau mau pakai itu. Kalau enggak pun tidak mengapa. Bahkan yang sunnah yang Nabi itu beliau lakukannya dan yang dilakukan kepada beliau tidak menggunakan itu. Cukup saja taruh kapas ya, kapas wangi-wangian di tempat dikhawatirkannya keluarnya najis atau darah. Taruh di situ. Makanya kita harus tahu nih, di mana kira-kira letaknya nih, ya. Bokongnya di mana? Di sini atau di mana? Nah, ada perkiraan di sini lah itu. Ini untuk lebar tadi ya. Untuk panjangnya ini ini berbeda-beda ya. Silakan. Itu setidaknya ada kelebihan di sini. Tidak, misalkan ada seorang meninggal dunia tingginya 170. Jangan kita memotongnya 170, lebihkan lah. Yang lebihkan lah mungkin menjadi 2 meter gitu. Kenapa dilebihkan Pak? Biar bisa diapain? Diikat. Biar bisa diikat. Sampai sini paham? Selanjutnya kita membawa mayit tersebut, dan mayit itu Pak tidak ada hukumnya. Yang dimana madepnya madep kemana nggak ada masalah sama sekali. Jadi mau di kepala jadi sebelah sana ke sana ini tidak ada masalah sama sekali. Ya jadi jangan kita itu mewajibkan menghadap tempat tertentu tapi tempatnya sempit dan menyulitkan akhirnya. Jangan. Ya syukur-syukur alhamdulillah kepala di sebelah sana, kaki sebelah sana alhamdulillah. Kalau tidak maka tidak mengapa. Ya kita amparkan kemudian kita taruh mayit tersebut dan pastikan tatkala kita menaruh mayit di atas kain kafan itu, yang dimana mayit ini masih menggunakan kain yang kemarin kita jelaskan, kain baru yang kita gunakan setelah kita mengelap mayit dengan handuk. Masih ingat gak bulan kemarin tuh? Sebulan ya kan? Boro-boro ingat kayak gitu kan? Kan harus ada. Awal kemarin sudah kami sampaikan, tutup mayit ya kita siram. Kalau sudah kering kita gunakan kain yang lain menutupi mayit. Kenapa? Jangan biar tidak basah dengan kain kafannya. Begitu. Dan pastikan tidak ada aurat yang nampak. Sudah kami sampaikan bahwa aurat itu adalah dari pusat sampai lutut ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun yang lebih utama perempuan adalah dipanjangkan sampai ya dadanya tertutup. Ini lebih utama. Berikutnya, lantas ada dua cara. Ada dua cara mengkafani jenazah yang datang dari hadits Nabi SAW, yang dimana dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin
Demikian pula dalam riwayat ya Ummu Atiyah, atau disampaikan ya dari Laili, ya Laili binti Qaif As-Saqafiyah. Ini ada dua hadis yang dimana ada dua syarat. Caranya bagaimana? Yang pertama untuk laki-laki sama perempuan, untuk laki-laki sama perempuan, dua-duanya nih. Itu bagaimana? Dengan menggunakan 3 helai kafan, laki-laki maupun perempuan. Jadi dipastikan kebolehannya oleh para ulama, wanita menggunakan pula 3 helai sama seperti laki-laki. Dan caranya simpel sebenarnya, yaitu hanya sebatas kita itu menaruh saja kain kafan dengan 3 lapisan, kemudian mayit ditaruh di atasnya, ya, dan kemudian kita pastikan tadi kapas menutupi tempat-tempat yang dikhawatirkan keluar najis atau darah. Kita juga silakan untuk memberikan kapas ke hidung atau ke telinga, ya, jika apa? Jika dikhawatirkan darah atau nanah atau yang lainnya akan keluar dari lubang-lubang itu. Kalau tidak ada kekhawatiran, maka tidak perlu untuk disumpal. Ya kadang disumpal semua begitu, ya. Bahkan kalau di rumah sakit Pak, semuanya dikapasin, ya. Pernah lihat? Ya, orang yang meninggal di rumah sakit diurus di sana dikapasin semua. Ya artinya begini, ya artinya ketika ada mayit Pak, dia disumpal hidungnya itu tidak masalah gitu. Karena kapas itu digunakan untuk apa? Menutup agar jangan sampai ada yang keluar, baik itu najis seperti darah atau yang lainnya. Dikhawatirkan nanti malah menjadi pembicaraan orang-orang yang lain. Oh ini mayit ini kelihatan darahnya, kan jadinya ya itu tidak baik ya untuk mayit tersebut. Paham sampai sini? Jadi inilah fungsi kapas itu. Bagaimana tadi ya? Ya itu tidak mesti taruh di sini, tidak mesti ya. Jadi ini bagi ketika kita khawatirkan ada yang rembes dari najis, misalkan dia luka atau apa kita itu. Dan berikutnya adalah ketika ada mayit ya, yang qadarullah meninggal dalam kondisi tidak, dalam tanda kutip ya, tidak normal fisiknya. Kita tidak jelaskan yang termutilasi ya, saya tidak tahu juga. Ya maksudnya fikihnya memang paling sama saja ya. Cuma maksud saya adalah seperti seorang yang qadarullah diberikan fisik yang misalkan kakinya itu bengkok gitu Pak. Jadi ada pengalaman dari Pak Amil kami itu yang tadi sudah kami sampaikan mengaji kami, dan dia bertanya, dulu kita ada Ustaz, jadi kakinya itu nggak bisa dilipat, kakinya naik ke atas gitu, karena emang qadarullah sakit. Nah terus gimana Pak? Ya kita plok sampai bunyi gitu. Aduh, jangan. Kenapa? Nabi SAW itu mengatakan kasru idhamil mayyit kakasri indal hayya, mematahkan tulang mayit sama seperti matah ketika dia masih hidup. Jadi biarkanlah ya sebagai manusia, atau kalau kita ingin turunkan maka turunkan dengan cara baik-baik. Dan kemudian posisi tangan ini Pak, tidak ada sama sekali riwayat yang berkaitan dengan mau gimana. Jadi ada sebagian para ulama itu seperti ini, namanya irsal namanya, meletakkan tangan seperti ini. Ada yang seperti ini, begitu. Dan ini tidak masalah sama sekali. Dan kita sebagai petugas hanya kita itu menjalankan sesuai dengan amanah orang-orang yang ahli warisnya. Misalnya kita katakan, Pak ini Bapak yang mayat ini tangannya gimana? Oh dilurusin aja, udah lurusin aja, tidak masalah. Yang terpenting tempatnya itu dia wajar gitu, begini lurus atau begini atau mungkin seperti ini ya, dibalik begitu. Secara hukum tidak mengapa, karena wajar. Kecuali letaknya misalkan di mulut, jangan, atau begini misalkan. Jangan, di tempat yang wajar saja begitu. Dan beberapa tadi ya kami dapat pertanyaan demikian Pak, ini terjadi pembahasannya itu saling berdebat ya dalam tanda kutip. Jadi ada sebuah tempat dekat dengan kami itu mayitnya diletakkan tangannya seperti ini Pak, begitu, kiri di atas kanan. Jadi salah saling itu nggak boleh itu ya, karena memang kan kita kayak sholat begini, kalau begini gimana, ini kiri di atas kanan itu nggak benar. Dan orang di sana mengatakan ya justru yang kayak gini nggak boleh, karena ini masih sholat. Yang boleh ada seperti ini. Dan kami
ya katakan ini nggak apa-apa, jangan sampai ribut karena ini ya, boleh seperti ini, boleh ini, dilurusin pun nggak apa-apa. Jangan sampai ya kemudian seorang menyebabkan ada malah timbul keyakinan yang tersebut sebagai khurafat atau kesyirikan. Oh sudah baik, hati-hati. Kalau tangannya begini tak jadi mumun, jangan. Ya. Terjadi seperti itu, ntar hidup lagi bagaimana? Kalau hidup lagi, enak itu keluarganya kan hidup lagi jadinya senang. Ya, jadi jangan sampai ada pikiran seperti itu. Ya. Jadi mayit misalkan begini, itu nanti hidup lagi nggak ada. Tidak ada hubungan sama sekali dengan hal tersebut dan tidak pernah terjadi kecuali hanya sebagai dongengnya khurafat atau mungkin gangguan dari ya setan. Begitu saja. Dan kemudian para ulama kita menjelaskan adalah ketika kain kafan ini tidak perlu ditulis apapun. Di sini ada tulisan nggak? Nggak ada. Pernah Pak dilihat di sebuah tempat kain kafan ditulis ayat Al-Quran? Belum pernah, alhamdulillah. Kami pun belum pernah. Tapi kalau beberapa waktu yang lalu ya, kami sampaikan di tempat yang lain, kami sampaikan tentang masalah ini. Ada yang bertanya, kami sampaikan tentang jenazah. Kemudian yang kemarin kami sampaikan tentang keberatan orang yang diminta 150 juta itu ya, yang bulan kemarin kami ceritakan. Setelah selesai kajian ada yang datang kepada kami kemudian memberikan buku ya, buku yang dimana ini dijadikan sebuah pelatihan ya, sebuah pelatihan jenazah di sebuah tempat ya, sebuah tempat begitu ya, dia di sebuah kampung semua gitu oleh pihak desa. Kemudian kami baca di situ Pak. Jadi katanya dianjurkan kita untuk menulis kain kafan dengan Al-Quran dengan kalimat la ilaha illallah. Di jidat atau jidat ya, di dahinya itu tulis di sini adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini tulis adalah la haula wala quwwata illa billah dan di situ tercantum nama kitabnya, penulis kitabnya siapa. Kemudian saya sampaikan Pak, kalau kita ngomongnya ada pendapat dari para ulama, semua itu pasti kalau kita mencari itu pasti ada. Dan apa yang dikatakan oleh ulama yang tulis sini itu adalah tidak benar. Disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu haram beliau sampaikan menulis kain kafan dengan Al-Quran. Bahkan beliau di antara ulama yang keras ya, Al-Quran ditulis-tulis di mana itu beliau nggak senang. Seperti mohon maaf beliau sampaikan ya, di masjid, di baju dan juga di mushaf beliau sampaikan ini makruh kata beliau ya. Jadi kalau ada mushaf kemudian di sini tulis terlalu bagus, beliau itu tidak senang Nawawi itu. Nah, beliau mengatakan haram. Demikian pula Imam Syaukani dalam kitab-kitab Syafi'iyah kita sampaikan ini haram Pak dilihat. Tidak boleh menulis di kain kafan. Ini bagian dari menghinakan ayat Al-Quran karena khawatir kena najis. Ya seperti itu terjadi sehingga kami sampaikan wanti-wanti ya, walaupun kami belum pernah mendapatkan, tapi ternyata tadi tempat lain ditanyakan kepada kami dan ternyata juga dibawakan pendapat para ulama, kami sampaikan tidak benar. Itu tidak boleh kita menulis-nulis. Apalagi ditulis di situ ya, kertas ya, mana buka tulis mat tabah, jangan ya, jangan seperti itu, tidak benar yang seperti itu ya. Kemudian setelah itu mayat itu ya, 3 lembar aja tadi. Kemudian lantas kalau sudah diposisikan yang tadi dan kain masih di atasnya, kemudian dilipat dari sebelah kiri ke arah kanan, dari kanan ke kiri dan terus sampai selesai dengan cepat. Nah kemudian pula setelah itu ya mayit pun diikat, Ada gambaran Pak? Mayit tadi ya, belum diikat maaf. Tadi pertama adalah dilipat dulu yang lipatan yang pertama, dilipat dari mana tadi? Kiri ke kanan, namanya tayammum nih, atau mendahulukan yang kanan. Begitu. Kemudian dari kanan ke kiri, dan ini jangan dikuatkan dulu. Jangan dikuatkan dulu ya, ini masih ada kendor kainnya. Kenapa? Karena nanti kita harus ngambil apa Pak? Ngambil apa ya? Ada yang masih ada di mana itu harus ambil apa? Hah? Aduh kain. Ini jangan dibawa-bawa ini. Harus dibawa, harus tuh diambil. Nah ambil silahkan caranya bagaimana ya. Namun kalau yang kami bertekad itu adalah kalau kami ambil dari bawah.
Jadi dari ada orang yang ada yang memegang dari bawah kemudian ditarik pelan-pelan seperti itu. Kalau sudah diambil barulah lipat dengan cepat. Ingat tidak boleh terlihat sama sekali aurat jenazah.